Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Selvius Dayani, mahasiswi S1 PGSD STKIP. Di sini saya akan menjelaskan tentang model-model keterpaduan menurut Fogarty pada tahun 1991. Seperti yang kita ketahui bahwa terdapat 10 model dalam merencanakan pembelajaran terpadu, yaitu fragmented, connected, nested, sequenced, shared, webbed, threaded, integrated, immersive, networked. Nah, ilustrasi dari ke-10 model masing-masing seperti gambar berikut, mulai dari fragmented sampai networked. Di sini saya akan fokus menjelaskan 8 model keterpaduan, yaitu mulai dari nested sampai networked. Mari kita bahas model sarang atau nested. Merupakan pemaduan berbagai bentuk penguasaan konsep keterampilan melalui sebuah kegiatan pembelajaran. Misalnya pada pembelajaran pemahaman tata bentuk kata, makna kata, dan ungkapan dengan saran pembuahan keterampilan dalam mengembangkan daya imajinasi, daya berpikir logis, menentukan ciri, bentuk, dan makna kata-kata dalam puisi, membuat ungkapan dan menulis puisi. Model sarang memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, guru dapat memadukan beberapa keterampilan sekaligus dalam pembelajaran satu mata pelajaran, memberikan perhatian pada berbagai bidang penting dalam satu saat, sehingga tidak memerlukan penambahan waktu dan guru dapat memadukan kurikulum secara luas. Kekurangan, apabila tanpa perencanaan yang matang, memadukan beberapa keterampilan yang menjadi target dalam suatu pembelajaran akan berdampak pada siswa di mana prioritas pelajaran menjadi kabur. Ilustrasi nested sebagai berikut, di mana menulis, membaca, berbicara, keterampilan berbahasa. Kemudian model urutan rangkaian atau sequenced merupakan model pemaduan topik-topik antar mata pelajaran yang berbeda secara paralel. Isi cerita dalam roman sejarah misalnya dapat dipadukan dengan ihwal sejarah perjuangan bangsa, karakteristik kehidupan sosial masyarakat pada periode tertentu, maupun topik yang menyangkut perubahan makna kata. Topik-topik tersebut dapat dipadukan pembelajarannya pada alokasi jam yang sama. Ilustrasi sequenced, di mana ada 2 mata pelajaran, PPKN dan IPS. PPKN, makna perjuangan bangsa, sejarah berdirinya NKRI, sikap saling menghormati antar umat beragama. IPS, kerajaan Majapahit, Sumpah Palapa, penyebaran Islam, Wali Songo. Sequenced memiliki kelebihan, menyusun kembali urutan topik bagian dari unit. Guru dapat mengutamakan prioritas kurikulum daripada hanya mengikuti urutan yang dibuat penulis dalam buku teks, membantu siswa memahami isi pembelajaran dengan lebih kuat dan bermakna. Kekurangan, diperlukan kolaborasi berkelanjutan dan fleksibilitas semua orang yang terlibat dalam konten area dalam mengurutkan sesuai peristiwa terkini. Kemudian ada model shared atau model bagian atau terbagi, merupakan bentuk pemaduan pembelajaran akibat adanya overlapping konsep atau ide pada 2 mata pelajaran atau lebih. Butir-butir pembelajaran tentang kewarganegaraan dalam PPKN misalnya dapat bertumpang tindih dengan butir pembelajaran dalam tata negara, PBB, dan sebagainya. Kelebihan, model shared adalah lebih mudah dalam menggunakannya sebagai langkah awal maju secara penuh
menuju model terpadu yang mencakup 4 disiplin ilmu. Dengan menggabungkan disiplin ilmu serupa yang saling tumpang tindih akan memungkinkan mempelajari konsep yang lebih dalam. Kekurangan model integrasi antar dua disiplin ilmu memerlukan komitmen pasangan untuk bekerja sama dalam fase awal. Untuk menemukan konsep kurikula yang tumpang tindih secara nyata diperlukan dialog dan percakapan yang mendalam. Ilustrasi shared atau model bagian yaitu kompetensi dasar PPKN Matematika Bahasa Indonesia meliputi kegiatan pembelajaran. Weben, model jaring laba-laba. Model ini bertolak dari pendekatan tematis sebagai pemadu bahan dan kegiatan pembelajaran. Dalam hubungan ini, tema dapat mengikat kegiatan pembelajaran baik dalam mata pelajaran tertentu maupun lintas mata pelajaran. Kelebihan dan kekurangan Weben. Mengintegrasikan kurikulum adalah faktor motivasi sebagai hasil bentuk seleksi tema yang menarik perhatian paling besar. Faktor motivasi siswa juga dapat berkembang karena adanya pemilihan tema yang didasarkan pada minat siswa. Kekurangan, banyak guru sulit memilih tema. Mereka cenderung menyediakan tema yang dangkal sehingga kurang bermanfaat bagi siswa dan guru. Seringkali terfokus pada kegiatan sehingga materi atau konsep menjadi terabaikan. Nah, dalam ilustrasi ada diriku, tema diriku yang memiliki subtema tubuhku, identitasku, keluargaku, kesukaanku. Nah, masing-masing menjelaskan dari subtema tersebut, seperti makanan kesukaanku, baju kesukaanku, apapun kesukaanku. Nah, anggota keluarga, nama keluarga sebagai subtema keluarga, identitasku yaitu namaku, nama ayah ibuku, sampai ciri-ciri aku. Tubuhku, bagian-bagian tubuh, semua menyangkut tema diriku. Begitulah isi ilustrasi Weben. Kemudian kita beranjak dari Weben ke model galur atau benang, threaded. Model pemaduan bentuk keterampilan misalnya melakukan prediksi dan estimasi dalam matematika, ramalan terhadap kejadian-kejadian, antisipasi terhadap cerita dalam novel dan sebagainya. Bentuk threaded ini berfokus pada apa yang disebut mata kurikulum. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan, konsep berputar sekitar metakurikulum yang menekankan pada perilaku metakognitif. Materi untuk tiap mata pelajaran tetap murni dan siswa dapat belajar bagaimana seharusnya belajar di masa yang akan datang sesuai dengan laju perkembangan era globalisasi. Kekurangan, hubungan isi antar materi pelajaran tidak terlalu ditunjukkan sehingga secara eksplisit siswa kurang dapat memahami keterkaitan konten antara mata pelajaran satu dengan yang lainnya. Ilustrasi threaded yaitu di mana IPA mendeskripsikan hubungan antara sumber daya alam dengan lingkungan, teknologi, dan masyarakat. IPS memahami manusia dalam dinamika interaksi dengan lingkungan alam, sosial, budaya, ekonomi. Matematika menyatakan kesimpulan berdasarkan tabel atau grafik. Bahasa Indonesia, teks wawancara tentang jenis-jenis pekerjaan serta kegiatan ekonomi dan kooperasi dengan bantuan guru dan teman dalam bahasa Indonesia, lisan dan tulis dengan memilih dan memilah kosakata baku. Kemudian ada model keterpaduan atau integrated, yaitu pemaduan sejumlah topik dari mata pelajaran yang berbeda, tetapi esensinya sama dalam sebuah topik tertentu. Topik evidensi yang semula terdapat dalam mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, pengetahuan alam, dan pengetahuan sosial agar tidak membuat muatan kurikulum berlebihan cukup diletakkan dalam mata pelajaran tertentu, misalnya pengetahuan alam. Contoh lain dalam teks membaca yang merupakan bagian mata pelajaran. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan, siswa saling mengaitkan, saling menghubungkan di antara macam-macam bagian dari mata pelajaran.
Keterpaduan secara sukses diimplementasikan, pendekatan belajar yang lingkungan belajar yang ideal untuk hari terpadu integrated day secara eksternal, dan untuk keterpaduan belajar untuk fokus internal. Selain itu, model ini juga mendorong motivasi murid. Kekurangan model ini sulit dilaksanakan secara penuh, membutuhkan keterampilan tinggi, percaya diri dalam prioritas konsep, keterampilan dan sikap yang menembus secara urut dari mata pelajaran, dan membutuhkan model tim ahli pada bidang dan merencanakan dan mengajar bersama. Ilustrasi integrated yaitu ada pelajaran IPA, IPS, matematika, bahasa Indonesia di mana menggunakan benda, di mana ada mencari informasi, mengamati, menulis, memperagakan. Contohnya pada IPA, membuat karya atau model yang menunjukkan perubahan energi listrik menjadi energi gerak. IPS, teknologi komunikasi transportasi. Matematika, bangun ruang sederhana. Bahasa Indonesia, petunjuk menggunakan benda atau melakukan sesuatu. Kemudian ada model celupan atau terbenam, immersed, yaitu dirancang untuk membantu siswa dalam menyaring dan memadukan berbagai pengalaman dan pengetahuan, dihubungkan dengan medan pemakaiannya. Dalam hal ini, tukar pengalaman dan pemanfaatan pengalaman sangat diperlukan dalam kegiatan pembelajaran. Kelebihan, setiap siswa mempunyai ketertarikan mata pelajaran yang berbeda, maka secara tidak langsung siswa yang lain akan belajar dari siswa lainnya. Mereka terpacu untuk dapat menghubungkan mata pelajaran yang satu dengan yang lainnya. Kekurangan, siswa yang tidak senang membaca akan mendapat kesulitan untuk mengerjakan proyek ini, sehingga siswa menjadi kehilangan minat belajar. Ilustrasi immersed. Di sini ada bagian immersed, yaitu pelajaran matematika, IPA, IPS, bahasa, di mana matematika yaitu teknologi komputer, bagian atau grafik data, aliran data atau interpretasi, dan IPA mineral, gunung berapi, masalah lingkungan, gempa bumi. IPS hak asasi manusia, sungai, dan implikasi hukum. Bahasa membuat pidato, membaca, menulis. Kemudian ada networked, model jaringan, model pemaduan pembelajaran yang mengandaikan kemungkinan pengubahan konsepsi, bentuk pemecahan masalah, maupun tuntutan bentuk keterampilan baru setelah siswa mengadakan studi lapangan dalam situasi, kondisi, maupun konteks yang berbeda-beda. Belajar disikapi sebagai proses yang berlangsung secara terus-menerus karena adanya hubungan timbal balik antara pemahaman dan kenyataan yang dihadapi siswa. Di mana networked memiliki kelebihan, siswa memperluas wawasan pengetahuan pada satu atau dua mata pelajaran secara mendalam dan sempit sasarannya. Kekurangan, kemungkinan motivasi siswa akan berubah, kedalaman materi pelajaran menjadi dangkal secara tidak sengaja karena mendapat hambatan dalam mencari sumber. Ilustrasi networked sebagai berikut. Demikian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.